Kamari anggaran eta anggaran makan siang gratis teh anu anggaran 10M tapi isuna anu kasrapna teh 2M ya ke masyarakat ieu mah. Iya, di dalam negeri ya. Pak Tito, itu mah baru temuan, belum ini kayaknya sih belum pelaksanaan. Temuan perencanaan kalau nggak salah sih. Tapi anggaran kan 1 miliar 10 10M. Jadi yang realita nyampe ke masyarakatnya cuma 2M. Nah ternyata 10M tuh gini hitungannya, persiapannya 2M katanya kalau nggak salah nih. Terus kedua studi banding 2M. Studi banding onal Untuk makan siang. Jadi studi banding dulu, terus katilu. kemana studi bandingnya teh? Ya bisa ke daerah mana gitu. Terus katilu 2M itu untuk biaya sosialisasi sama pembahasan. Nah, terakhir 2M itu untuk evaluasi. Jadi yang nyampe ke masyarakatnya makan gratisnya itu cuman 2M. Gaya programnya makan siang 10M, ternyata yang nyampe ke masyarakatnya cuman 2M. Nah, itu perlu hati itu. Programnya bagus, ternyata setelah kita lihat bobrok dalamnya. Itu maksudnya teh apa aya seperti studi banding eta anggaran studi banding diayakeun kok. Iya, dayayakeun semua juga diada-adain gitu. Atuh kalau nggak perlu banget mah usah studi banding. Apa sih studi banding? Makanya disitulah perlunya hati yang cerdas itu di situ. Bagaimana mengasah hati yang baik. Jadi jangan cerdas dalam bidangnya saja, tapi hatinya juga harus cerdas. Gitu. Ada keberpihakan terhadap masyarakat. Kata Pak Prabowo juga kita harus banyak berpihak kepada rakyat kecil. Makan siang gratis itu bagus programnya, tapi kalau caranya kayak gitu jadi tidak bagus. Sama keberpihakan juga menghilangkan rasa kerakusan. Nih ada cerita Mang Yu tentang cerita inspiratif ya, tentang tiga pekerja yang luar biasa. Jadi ceritanya itu begini. Kerja naon? Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Kuli sih. Jadi ada pekerjaan pembuatan masjid di salah satu daerah. Nah, itu kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Yang kerja itu ratusan, Wi. Nah, di anggaran sebenarnya tak anggaran apa? Nggak tahu lah anggarannya. Cuman ada pengawasnya. Pengawasnya itu seorang ustadz. Nah, ketika ya namanya pekerja ya, pekerjanya banyak, ya itu walaupun kuli juga tetap aja ada yang nakal gitu kerjanya. Datangnya lambat, pulangnya cepat, ada. Yang hitung-hitungan waktu juga banyak. Iya, ada yang ketika diawasin kerjanya sungguh-sungguh, ketika tidak diawasin kerjanya leha-leha. Itu saya Pak Haji itu. Iya, kata gitu. Nah, itu makanya bukan manusiawi. Itu tidak manusiawi sebenarnya, karena namanya bekerja itu kalau kita kerjakan benar-benar itu bisa menghasilkan amal soleh. Jadi ibadah kerja juga. Jadi kita harus memberikan kontribusi yang bagus buat perusahaan, buat pemerintah, buat instansi. Jadi bukan bekerja tuh asal-asalan, bukan hanya ngakalin seperti tadi itu makan gratis itu. Nah, setelah Ustadz itu mengawasi, ternyata dari sekian ratus itu ada 3 pekerja yang kerjanya itu betul-betul semangat. Oh, dari sekian ratus teh hanya 3 yang kerjanya semangat. Berarti yang semangat itu langka ya? Iya, langka. Harus dilestarikan itu semangat teh. Nah, akhirnya Ustadz itu penasaran kan? Ditanyalah seorang gitu. Pekerja yang satu ditanya, "Bapak, apa yang jadi alasan Bapak bekerja begitu sungguh-sungguh gitu?" Saya perhatikan Bapak nih datangnya pagi, kerjanya sungguh-sungguh, tidak terpengaruh dengan orang lain. Pokoknya betul-betul bagus lah kerjanya gitu. Terus kata pekerja itu menjawab, "Saya ini gini Pak Ustadz, saya itu kan harus bekerja, harus makan. Jadi kalau saya tidak bekerja, saya kan tidak bisa makan.
Saya kan orang bodoh, kerjanya hanya bisa jadi kuli. Ya saya tunjukkan pekerjaan saya dengan tenaga saya sekuat mungkin supaya saya dan keluarga saya bisa makan dan saya dipakai lagi sama orang yang menyuruh kerja saya gitu. Oh, berarti itu mah ada pemikiran kebutuhan masa depan lah. Iya, pokoknya dia harus sehat, harus makan karena dia bekerja lagi supaya dia bisa bekerja lagi besok. Terus yang kedua dia tanya, Bapak, apa yang menjadi alasan Bapak bekerja begitu sungguh-sungguh? Kata Ustadz tuh. Begini Pak Ustadz, saya itu kan orang bodoh. Saya harus bekerja. Karena dengan bekerja saya dapat uang. Dengan dapat uang, saya bisa makan, bisa menabung untuk biaya pendidikan anak saya. Agar anak saya bisa sekolah, nggak kayak saya. Jadi nanti bisa bekerja, dia mungkin dapat posisi yang lebih bagus lagi, terus bisa membeli pakaian, dan saya harus benar-benar bekerja agar orang lain itu nanti bisa menyuruh lagi saya bekerja. Oh bagus juga kata Ustadz nih, si bapak ini tanyanya. Akhirnya karena udah asar, bubarlah pekerja itu. Jadi si Ustadz sholat dulu nih, yang lain pekerja pada pulang aja. Beres. Nah Ustadz sholat. Habis sholat, Ustadz itu kaget. Ternyata yang pekerja yang ketiga masih kerja. Padahal pekerjaan udah selesai. Ya udah tutup lah istilahnya. Dan jam 4 selesainya. Ini kok masih bekerja aja. Penasaran kan Ustadz? Tanya lagi. Wahai Bapak, kenapa Bapak masih bekerja? Padahal yang lain-lain udah pulang. Udah gitu juga Bapak saya perhatikan bekerjanya dari pagi sampai sore itu selalu semangat. Begini Pak Ustadz, saya itu bekerja agar mendapatkan uang supaya saya dan keluarga saya bisa makan, bisa beli pakaian, bisa menabung untuk anak-anak saya agar bisa sekolah, agar anak saya tidak kayak saya nanti, anak saya bisa pintar, bisa bekerja lebih baik lagi daripada kayak orang tuanya, gitu. Terus kenapa ini Bapak, orang-orang lain udah pulang dan waktunya pekerjaan itu udah selesai, kok Bapak masih bekerja? Oh kalau ini kata dia sebagai rasa terima kasih saya, sebagai rasa syukur saya kepada Allah yang telah memberikan sehat dan keberkahan kepada saya dan keluarga saya. Masya Allah. Ustadz itu nangis, salut itu dengan itu. Nah mungkin ya ini mah sebagai inspirasi ya untuk ya kita dan semua yang istilahnya menonton, mudah-mudahan bisa menginspirasi tentang kisah inspiratif ini. Itu saja Mang Yud. Berarti eta mah kami Surayu mah si bapak teh mengimplementasikannya ya, caranya bersyukur teh dengan bekerja sungguh-sungguh dan keras, dengan karena diberikan kesehatan si bapak teh bekerja tidak hitungan waktu gitu. Nah jadi bersyukur teh tidak cukup dengan alhamdulillah lah. Ya. Jadi itulah makanya bekerja itu kalau kita benar-benar istilahnya bekerjanya itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, itu bisa menghasilkan ibadah Mang Yud. Karena lelahnya orang bekerja itu bisa mengampuni seluruh dosanya. Itu ada hadisnya. Apalagi dia sebagai pahlawan keluarga gitu ya, menafkahi, makanya tidak bisa kerja itu hanya biasa-biasa aja asal kelihatan orang, tapi harus ada bukti, harus memiliki produktivitas yang bagus untuk perusahaannya, untuk pemerintah, untuk siapa saja. Dia bekerja di mana, di bidang apa, di lembaga apa gitu, dia harus memberikan kontribusi yang bagus. Bukan begitu ngakalin, bikin perencanaan yang suka-suka gitu, yang menguntungkan diri sendiri sesaat. Iya gitu, itu saja. Iya Yes lah. Aduh man, atosnya yang baik. dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya.